Karena dimarahi pacarnya dengan kata-kata, "Pantas saja kamu jomblo seumur hidup." Dia pun marah, beretas komputer cewek Harvard mengunduh foto pribadi mereka, lalu membuat situs agar mahasiswa cowok Harvard memberi nilai pada cewek. 2 jam setelah situs online pukul 2 dini hari, lonjakan trafik membuat server kampus lumpuh. Staf IT harus bangun tengah malam untuk lembur. Keesokan harinya, dia jadi musuh semua cewek di kampus. Dia mendapat sanksi dari kampus, hukuman percobaan setengah tahun. Tak disangka, kejadian ini membawa berkah baginya. Tak lama, dia mendirikan platform media sosial terbesar di dunia serta membangun kerajaan bisnis bernilai lebih dari 100 triliun, menjadi miliarder termuda di dunia. Dia, Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Film ini mengajakmu mengenal jenius membentengi kesendiriannya dengan kecerdasan, anak muda tersesat di antara emosi dan ambisi. Bagaimana ia membangun situs jejaring sosial nomor 1 di dunia dari nol? Mengapa ia akhirnya bermusuhan dengan sahabat lamanya? Semua kisah ini bermula dari obrolan Mark dengan pacarnya di bar malam itu. Bagi Mark, otaknya luar biasa tapi hampir tidak punya kecerdasan emosional. Ia tampaknya tidak paham obrolan santai. Ia mempermasalahkan celah kecil ucapan pacarnya, mengganti topik. Dalam 5 menit, ia sudah mengganti topik 4 kali, mulai dari membahas jumlah jenius di Tiongkok melebihi jumlah penduduk Amerika. Hingga topik ikut klub mana, ia santai mengejek pacarnya yang masuk universitas sama. Ucapannya membuat pacar sangat marah dan memaki. Mungkin nanti kamu sukses di dunia IT, tapi orang seperti kamu pantas hidup sendiri. Setelah itu ia bangkit dan pergi dengan amarah. Setelah diputuskan, Mark kembali ke asrama dan menulis blog yang mengejek mantan pacarnya dengan kata-kata kasar dan menyindir bentuk tubuhnya. Setelah mempublikasikan tulisan itu, ia masih belum puas. Ia lalu mendapat ide dari teman sekamarnya, membandingkan foto-foto mahasiswi dari album asrama. Mark pun terinspirasi, karena menurutnya membandingkan sesama manusia, terutama para cewek, lebih seru. Karena tidak ada album foto online terpusat di Harvard, ia membobol situs-situs asrama cewek dan mengunduh semua foto mahasiswi. Kurang dari 4 jam, ia sudah mengumpulkan semua foto cewek cantik di kampus. Ia membuat situs web membandingkan foto-foto berpasangan, dan mahasiswa cowok Harvard bisa memilih yang paling seksi. Tapi, ia masih butuh rumus algoritma cerdas. Kebetulan, sahabat Mark, Eduardo, datang. Eduardo jenius algoritma jurusan ekonomi. Ia datang menghibur Mark setelah tahu Mark putus dari blog. Mark butuh rumus matematika yang baru dipakai Eduardo saat jadi spekulan minyak. Rumus ini bisa menilai daya tarik cewek dari penilaian pengunjung. Tak lama, Mark menulis rumus itu jadi program bernama FaceMash. Setelah mengirimkannya ke beberapa temannya, situs web sederhana ini langsung menyebar di mahasiswa Harvard. Para cowok kutu buku pun melihat wajah teman cewek mereka yang sudah dikenal. Mereka mulai antusias berkomentar dan menilai. Dalam kurang dari 2 jam, klik di situs itu lebih dari 22.000, membuat server Harvard kewalahan dan crash, memaksa admin bangun tengah malam memperbaiki. Tak lama, aksi Mark jadi berita koran kampus, dan dia dipanggil ke Dewan Pengelola Universitas untuk diperiksa. Akhirnya, dia dihukum percobaan 6 bulan karena pelanggaran privasi, dan situs itu diperintahkan ditutup Dewan Kampus. Meski Mark merasa menyebarkan foto teman ceweknya tanpa izin memang salah, dia tidak mengakui membahayakan keamanan publik, malah merasa layak mendapat penghargaan karena menemukan celah di sistem sekolah. Meski pandai berargumen, dia jadi musuh semua mahasiswi di kampus, bahkan di kelas pun masih menerima catatan sindiran. Saat hidupnya jatuh ke titik terendah, 2 pria kembar identik setinggi 1,98 meter mendatanginya. Awalnya, Mark mengira mereka membela para mahasiswi. Tak disangka, mereka tertarik pada kemampuannya dan ingin mengajaknya bergabung. Si kembar ini merencanakan situs jejaring sosial khusus mahasiswa Harvard, tempat mahasiswa mengunggah info dan foto. Berdasarkan pengalaman sering ke pesta, mereka yakin semua perempuan ingin berkencan dengan mahasiswa Harvard. Jadi mereka memprediksi situs ini akan populer. Namun, mereka kekurangan programmer handal. Setelah mendengar aksi Mark, mereka langsung mencarinya dan mengundangnya bekerja sama. Menghadapi tawaran mendadak ini, Mark setuju tanpa berpikir panjang. Sebenarnya dia tak berniat bergabung. Dia lakukan hanya taktik mengulur waktu. Karena terinspirasi si kembar, dia dapat ide lebih baik. Sebelum idenya terwujud, dia tak boleh biarkan situs si kembar diluncurkan, apalagi membocorkan idenya. Dia lalu temui sahabatnya, Eduardo. Kita bisa buat platform sosial, di mana data dan info bisa diedit dan diunggah sendiri pengguna, jadi kita bisa hindari masalah pelanggaran privasi. Tahu kamu mau keluarkan $1.000 sebagai modal awal, keuntungannya kita bagi bertiga. Eduardo merasa proyek sangat menjanjikan. Eduardo setuju bergabung. Setelah mendapat investasi pertama untuk proyek itu, Mark mulai menulis kode tanpa lelah siang malam. Selama periode itu, si kembar ingin bertemu, tapi selalu ia tolak dengan alasan berbeda. Dalam 42 hari, situs web itu selesai dibangun dan domain The Facebook didaftarkan. Mark mengirim pesan ke si kembar, mengatakan proyek mereka tidak menarik dan sebaiknya tidak dilanjutkan. Setelah itu, terinspirasi oleh temannya yang jatuh cinta, Mark menambahkan kolom status hubungan di halaman pengguna. Fitur kecil yang tampak sepele ini ternyata membawa perubahan besar bagi Facebook. Setelah semuanya siap, The Facebook resmi diluncurkan. Untuk mendapatkan pengguna awal, Mark memanfaatkan koneksi Eduardo di grup Phoenix dan mengirim tautan ke anak orang kaya di Harvard. Setelah itu, Facebook menyebar sangat cepat layaknya virus.
Kurang dari 2 hari, lebih dari 600 orang mendaftar. The Facebook langsung diketahui si kembar dari keluarga terpandang, selalu terbaik sejak kecil. Baru kali ini mereka dipermainkan. Meski marah, Cameron, sang kakak, tidak ingin menyelesaikan masalah ini secara terbuka karena menurutnya itu tidak elegan dan tidak pantas bagi seorang gentleman Harvard. Jadi, dia hanya meminta bantuan pengacara ayahnya. Mereka kirim surat peringatan hukum ke Mark. Mark merasa itu bukan ancaman besar karena dia tak pakai kode mereka dan ide kreatif sulit didefinisikan sebagai plagiarisme. Saat Eduardo tahu, dia sangat marah. Bukan hanya takut terlibat masalah hukum, tapi juga karena Mark tak memberitahunya soal ini. Sebagai co-founder The Facebook, Eduardo siap maju mundur bersama Mark, tapi syaratnya harus saling percaya dan tak ada yang disembunyikan. Mark berjanji hal seperti ini tak akan terjadi lagi. 2 minggu berikutnya, The Facebook terus meledak di kampus. Menambahkan saya di Facebook jadi istilah gaul di Harvard. Nama pendiri tercantum di bawah situs. Mark dan Eduardo jadi selebritas kampus. Perempuan yang dulu tak melirik mereka kini mulai melemparkan senyum dan lirikan genit. Tapi saat Mark di puncak kejayaan, mantan pacarnya membuatnya malu di depan umum. Hari itu, Mark dan Eduardo baru bercanda dengan pengagum di toilet dan begitu keluar, mereka langsung bertemu mantan pacar Mark yang memutuskannya. Mark ingin pamer di depan mantannya. Tak disangka, mantannya belum pernah dengar Facebook. Ini melukai harga diri Mark, membuatnya sadar pencapaiannya tak boleh hanya di Harvard. Ia langsung perluas tim. Edward jadi direktur keuangan, pegang 30% saham awal. Dustin, sahabat mereka, jadi wakil presiden teknologi, dapat 5% saham. Mereka rekrut programmer magang. Penulisan kode difokuskan agar bisa menembus universitas mantan Mark, Boston University, serta universitas tetangga seperti Yale dan Columbia. Sementara itu, Edward usulkan Stanford University karena hubungan Harvard dan Stanford memang dekat. Meski 2 tahun kemudian akan ada perikanan di California. Edward yang kuyup akan menyesali usulannya karena di San Francisco ia akan bertemu musuh bebuyutannya, Sean Parker. Sean adalah playboy suka berfoya-foya, juga dikenal sebagai jenius muda. Pada usia 19 tahun, ia mengembangkan perangkat lunak unduh musik gratis, Napster. Meski akhirnya kalah di pengadilan karena hak cipta, ia sudah melihat tren besar bahwa musik digital akan menggantikan kaset dan CD fisik. Namun kesalahan itu membuatnya bangkrut. Hal ini membuatnya sangat membutuhkan proyek investasi menjanjikan untuk mengisi kantongnya. Kebetulan, saat ia bangun di mahasiswi Stanford, ia melihat halaman The Facebook terbuka di komputer samping dan langsung menyadari potensi bisnis besar di baliknya. Setelah itu, The Facebook menjadi jejaring sosial terkenal dunia berkat operasinya. Namun sebelum itu, The Facebook menghadapi masalah karena ekspansi Mark cepat diketahui si kembar dan adik mereka menyarankan mengajukan larangan hukum agar Facebook ditutup. Semakin lama situs ini online, klub persahabatan Harvard mereka jadi tidak berharga. Kakaknya merasa tindakan itu kasar. Saat itu, adiknya teringat buku pedoman mahasiswa Harvard yang menyatakan tidak boleh mencuri milik mahasiswa lain. Ini memberi mereka harapan, lalu mereka memutuskan mengadu ke kepala sekolah. Keesokan harinya, mereka pakai koneksi ayah untuk bertemu kepala sekolah. Setelah mendengar keluhan mereka, kepala sekolah berkata, ide kalian belum terwujud, jadi itu hanya ide. Di Harvard, semua orang punya ide cemerlang daripada memikirkan pencurian ide. Lebih baik mulai proyek baru. Saat si kembar marah dan bilang ide mereka bernilai jutaan dolar, kepala sekolah tertawa. Sebagai mantan menteri keuangan AS, dia tak percaya ide mahasiswa bisa begitu berharga. Tentu saja, dia mungkin juga tak membayangkan nilai pasar Facebook di masa depan bisa puluhan triliun. Akhirnya, pengaduan si kembar gagal total. Sementara itu, The Facebook sudah merambah 29 universitas. Dengan hampir 80.000 anggota loyal, Edward sebagai direktur keuangan mulai memikirkan cara menghasilkan keuntungan. Satu-satunya cara yang terpikir adalah memasang iklan pop-up. Namun, Mark menentang ide ini karena menurutnya situs ini sedang tumbuh pesat dan tidak ada yang tahu akan berkembang seperti apa. Jika tiba-tiba memasukkan iklan pop-up, situs ini bisa berubah total dan kehilangan jati diri. Namun, karena desakan Edward, akhirnya Mark setuju bertemu pengiklan di New York. Selama negosiasi, Mark sengaja membuat kekacauan hingga menggagalkan kesepakatan. Setelah itu, mereka mengatur beberapa pertemuan lagi, tapi tak satu pun menarik minat Mark. Sampai lewat pacar Edward, mereka bertemu Sean tertarik pada Facebook. Sebelum bertemu, Mark mengagumi sosok senior sukses berwirausaha muda ini. Setelah bertemu, kekagumannya bertambah karena Sean sangat percaya diri, ekspresif, dan punya selera humor tinggi. Meski itu jamuan makan malam untuk 4 orang, suasana berubah jadi panggung pertunjukan Sean. Pandangan Sean tentang Facebook sejalan dengan pemikiran Mark. Mereka berdua berpikir saat itu belum tepat untuk memasukkan iklan, karena terasa seperti sedang berpesta lalu tiba-tiba diberitahu pestanya selesai jam 11 malam, merusak suasana. Selain itu, Sean berjanji kepada Mark nilai Facebook pasti tidak kurang dari $1 miliar. Kalimat terakhir Sean sebelum pergi, menghilangkan kata "the" dari The Facebook, akan membuatnya jauh lebih sederhana. Perubahan besar.
Namun, pertemuan kali ini menjadi awal perpecahan Mark dan Eduardo. Eduardo sejak awal tidak menyukai Sean, bukan karena saja kehidupan berantakan, tapi juga karena Sean pernah menjatuhkan dua perusahaan internet dengan cara tidak etis. Eduardo khawatir kehadiran Sean berdampak buruk bagi perkembangan Facebook. Ada juga alasan lebih egois, dia takut kehadiran Sean mengurangi pengaruhnya. Mark lebih mendukung pendapat Sean, sehingga perbedaan Mark dan Eduardo semakin tajam. Beberapa bulan kemudian, jumlah pengguna Facebook menembus 150.000. Eduardo ingin ke New York cari peluang monetisasi, sedangkan Mark terpengaruh bujukan Sean memutuskan pindah markas ke California saat liburan musim panas. Karena tak bisa saling meyakinkan, mereka berpindah sendiri-sendiri. Sebelum berpisah, demi perusahaan, Eduardo beri Mark $18.000 untuk pengeluaran di California. Awalnya, Eduardo kira tak akan ada perubahan besar dalam 3 bulan liburan musim panas singkat. Yang tidak ia duga, selama periode ini jarak dirinya dan Mark makin jauh. Di California, Mark sewa villa dengan kolam renang. Selain menulis kode, mereka bersenang-senang di halaman. Suatu hari mereka main Tai Feng dan merusak cerobong asap. Suara ribut itu membuat tetangga mengetuk pintu. Ternyata itu Sean Parker, seperti biasa datang bersama gadis cantik. Mengetahui Mark pindah ke California untuk kerja, Sean sangat senang. Saat tahu Eduardo tidak ikut, wajah Sean langsung tersenyum penuh makna. Malamnya, untuk menghormati Mark, Sean mengajaknya ke klub malam. Tapi, tujuannya bukan bersenang-senang, melainkan memanfaatkan kesempatan itu untuk memecah hubungan Mark dan Eduardo. Sean ingin bergabung dengan Facebook, tapi perannya mirip Eduardo, jadi ia harus menyingkirkan Eduardo dulu. Pertama, Sean mencontohkan pendiri Vini yang menjual mereknya murah. Akhirnya, Sean menyinggung pendiri Vini yang bunuh diri melompat dari jembatan Golden Gate agar Mark tidak mengulangi kesalahan itu. Sean bilang ia dan Mark sama, yang bisa mengguncang dunia. Eduardo hanya pekerja modal. Menurut Sean, merekalah yang bisa mengubah keadaan dan menciptakan nilai. Meski Mark masih percaya dan bergantung pada Eduardo, saat Sean janji promosikan Facebook ke Eropa, Mark diam-diam ajak Sean bergabung tanpa sepengetahuan Eduardo. Hasilnya tidak mengecewakan Mark. Dalam waktu singkat, Facebook jadi fenomena di Eropa. Sementara itu, si kembar yang belum dengar kabar apapun sedang di Inggris untuk Royal Regatta. Meski sudah berjuang keras selama lomba, akhirnya hanya meraih posisi kedua, kalah setengah detik. Di pesta setelah lomba, keduanya lesu dan kecewa, tapi tak lama, salah satu membangkitkan semangat lagi. Tepat saat itu, mereka dapat kabar, Facebook sudah menembus Amerika dan mulai mendunia. Hal ini membuat kedua bersaudara yang sudah kesal makin marah. Mereka melupakan sikap santun bangsawan, mengumpat dan menuntut Mark ke pengadilan. Kedua pihak bertemu di meja hijau, menghadapi tuduhan si kembar Mark mencuri ide mereka. Mark tidak setuju, menegaskan Facebook dan ide kalian yang seperti maklar itu berbeda. Apa yang saya dan rekan lakukan sekarang, kalian pikir sekeras apapun tak akan bisa melakukannya. Saat ditanya kenapa awalnya cari investasi dari Eduardo, bukan si kembar kaya, Mark jawab, karena Eduardo ketua asosiasi investasi Harvard. Dia saudara baik saya. Saya hanya percaya padanya, ingin kerja sama dengannya. Tapi pengacara lawan berkata, saudara baik yang kamu maksud itu sekarang justru menuntutmu $6 juta. Sejak Facebook populer di Eropa, Mark bekerja tanpa henti mengrogram, sampai lupa Eduardo akan datang ke California. Sementara itu, Eduardo datang sendiri ke kantor, menerobos hujan deras. Hal ini sudah membuatnya kesal, dan tak disangka, saat membuka pintu, yang pertama ia lihat adalah Sean, orang yang paling tidak ia sukai, dan ruangan penuh gadis remaja yang berpesta. Lewat Mark, ia tahu Sean kini bagian perusahaan. Posisinya hampir sepenuhnya digantikan. Lebih kesal lagi, saat ia gagal mencari pemiklan, Sean justru bertemu bos investasi. Eduardo berharap Mark berpihak padanya, tapi Mark menolak nilai dan kontribusinya, dan menekankan pentingnya Sean. Ini membuat Eduardo sangat marah, hingga ia mengambil keputusan yang ia sesali seumur hidup. Dalam kemarahannya, ia membekukan semua rekening perusahaan lalu kembali ke New York. Tanpa henti, sampai di rumah, ia bertengkar dengan pacarnya. Sebelumnya, hubungan mereka bermasalah, namun Eduardo selalu di posisi lebih lemah. Meski ia tak tahan sifat posesif pacarnya, ia juga tak berani memutuskan lebih dulu. Kali ini, saat menghadapi sikap pacarnya yang menekan, ia mencoba berdamai dengan memberinya shawl. Tapi pacarnya tak pernah memakainya, dan alasan ia marah karena status hubungan Eduardo di Facebook tertulis lajang. Padahal, sebagai pendiri, Eduardo tak tahu cara mengubah status itu. Ponsel Eduardo bergering, dan pacarnya mengira itu selingkuhannya di California. Ternyata, yang menelepon Mark, Eduardo seharusnya takut menerima telepon Mark, tapi kali ini ia seperti melihat penyelamat dan buru-buru ke toilet. Mark tahu kartunya dibekukan. Di telepon, Mark memarahi Eduardo karena itu, menuduhnya balas dendam kekanak-kanakan. Mark menegaskan, meski ada perbedaan pendapat internal, mereka tak seharusnya melakukan sesuatu yang bisa merugikan perusahaan. Jika rantai keuangan terputus, server bisa berhenti beroperasi.
Jika server berhenti, walau sehari, bisa memicu efek domino yang mengancam Facebook platform hubungan pengguna. Eduardo awalnya hanya ingin membuktikan perannya di perusahaan, tapi kini sadar masalah yang ditimbulkan sangat serius. Untungnya, semua bisa diselamatkan karena ketahuan tepat waktu, sehingga tak terjadi bencana besar. Mark memaafkan dan mengajak melanjutkan. Setelah itu, ia mengumumkan kabar baik luar biasa. Investor besar mereka temui sangat optimis pada prospek Facebook dan memutuskan berinvestasi $500.000 dan menyediakan kantor. Namun, karena masuknya modal baru perlu restrukturisasi, Mark meminta Eduardo ke Los Angeles menandatangani dokumen penting. Kejutan tiba-tiba ini membuat Eduardo sangat bersemangat, memberi kepercayaan diri, keberanian, hingga ia berani memutus pacarnya. Setelah mengatakan, "Also I'm breaking up with you," Eduardo naik pesawat terakhir malam itu ke kantor barunya di San Francisco. Dua pengacara sudah menunggunya lama. Mereka menunjukkan 4 perjanjian pada Eduardo, tapi ia tidak membacanya teliti, hanya menanyakan persentase saham. Setelah tahu saham Mark 51%, sahamnya 34%, dan Sean 6,47%, Eduardo sangat puas dengan pembagian itu. Sebagai lulusan terbaik ekonomi Harvard, ia pun tanpa membaca isi perjanjian, ia langsung menandatanganinya. Tanpa sadar, sahabatnya Mark memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebaknya. Beberapa bulan kemudian, pengguna Facebook hampir menembus 1 juta. Mark berencana mengadakan pesta di kantor dan memberitahu Eduardo agar datang. Hari itu, Eduardo datang sesuai janji dan berdandan rapi tanpa tahu bahwa yang menantinya adalah jebakan. Selama beberapa bulan terakhir, Mark diam-diam menerbitkan lebih dari 20 juta saham baru, dan dalam struktur kepemilikan yang ia rancang, porsi semua orang tetap, hanya saham Eduardo yang terdilusi dari 34% menjadi 0,03%. Tak hanya itu, ia dikeluarkan dari Facebook, namanya dihapus dari co-founder. Di perjanjian keempat, ia sukarela menandatangani pelepasan hak suara sebagai pemegang saham, memberi kuasa pada Mark untuk mengambil keputusan saat ia tak hadir. Saat itu, Eduardo sadar dikhianati sahabatnya, teman dekat kini jadi musuh di pengadilan. Eduardo ingin tahu kapan Mark mulai berniat menyingkirkannya dari perusahaan. Mark menjawab pertanyaan ini. Eduardo awalnya menduga niat itu muncul saat dananya dibekukan, lalu ia berpikir mungkin bahkan lebih awal sejak Facebook baru lahir. Saat itu, Eduardo melewati ujian dan diterima di Phoenix Club, grup eksklusif yang diinginkan Mark, dan Mark tidak lolos seleksi. Hal itu membuat Mark iri, tapi ia butuh Phoenix Club untuk mempromosikan Facebook. Setelah Mark memanfaatkan Eduardo, Mark mencantumkan Eduardo sebagai co-founder. Setelah bertemu Sean dan perbedaan pendapat mereka membesar, Mark dituduh koran kampus melakukan kekerasan terhadap hewan. Sebagai co-founder Facebook, tuduhan ini merugikan Facebook. Mark memanfaatkan kejadian ini untuk melawan tuduhan Eduardo, menuduhnya merusak citra dan kepentingan perusahaan. Padahal itu hanya kesalahpahaman. Saat itu Eduardo baru bergabung dengan Phoenix Club sebagai bagian ritual penerimaan. Ia harus selalu membawa anak ayam bersamanya. Kebetulan hari itu, tim kampus menyajikan daging ayam, dan ia juga harus memberi makan anak ayam itu, jadi terpaksa memberinya daging ayam, hingga seseorang menuduhnya memaksa anak ayam makan sesama jenis. Masalah ini mereda dan Mark santai saja. Eduardo sadar mungkin saja kejadian itu juga jebakan yang dirancang Mark. Namun, tak ada bukti, dan sekarang Eduardo sudah tersingkir, tak ada gunanya. Dalam jebatan kapital yang direncanakan lama, pada yang kehilangan segalanya, ada pula yang berhasil naik ke puncak. Meski Sean sudah mendapat apa yang diinginkannya, dia tampaknya masih belum puas. Ia kembali mempermalukan bawahannya di depan umum, mengeluarkan cek investasi awal Eduardo sebesar $19.000, lalu mengejek, "Sayang, cek ini tidak bisa dicairkan karena rekeningnya sudah kamu bekukan." Mark tidak berkomentar dalam konflik itu, tapi setelah Eduardo pergi, ia menegur Sean karena bertindak terlalu berlebihan. Dan inilah pertama kalinya mereka bertengkar. Pada saat yang sama, jumlah pengguna Facebook menembus 1 juta. Padahal belum setahun sejak diluncurkan. Semua orang di perusahaan bersorak gembira, kecuali Mark yang murung. Padahal ini momen gemilang yang dulu ia impikan, tapi sekarang ia tidak menemukan siapapun untuk berbagi kebahagiaan itu. Setelah perayaan selesai, Sean mengadakan pesta kedua, namun Mark tidak ikut dan memilih tetap di kantor sendirian. Untungnya ia tidak ikut ke pesta itu. Tak lama kemudian, ia dengar dari Sean di pesta itu mereka pakai barang terlarang, banyak anak di bawah umur terlibat. Setelah polisi tahu, semua dibawa ke kantor polisi. Sean curiga ini balas dendam Eduardo, karena terlalu kebetulan ada razia. Tapi Mark menegaskan itu tidak mungkin. Ia menambahkan, sekarang bukan waktunya memperdebatkan karena pejabat yang mendorong anak di bawah umur pakai barang terlarang masalah besar. Berita ini pasti segera menyebar di internet, dan dampak negatif ke perusahaan sangat besar. Aku harus segera cari cara menyelesaikannya.
Sebelum dia menemukan solusi, dia terjerat 2 gugatan hukum dari si kembar dan Edward, meski dia dan pengacaranya sudah bernegosiasi dengan pihak lawan. Bahkan ketiga pihak sempat berhadapan langsung, seharian penuh tetap tidak membuahkan hasil. Pengacara Mark memberitahunya, jika tidak ada kesepakatan damai, langkah selanjutnya hanya jalur hukum. Mengingat bukti dan tindakan Mark, kemungkinan besar juri tidak akan bersimpati padanya, yang berarti Mark sangat mungkin telah di pengadilan. Menyelesaikan masalah dengan membayar ganti rugi adalah pilihan bijak. Mark miliarder, jadi kompensasi baginya tidak berarti. Setelah berpikir, Mark menerima ini, berkata pada pengacaranya bahwa dia bukan orang jahat. Pengacara menjawab, kamu memang belum bisa dibilang seorang, tapi kamu sedang berusaha menjadi seorang. Akhirnya, Mark membayar 65 juta dolar AS kepada si kembar sebagai ganti rugi. Nama Eduardo kembali dicantumkan sebagai pendiri di penerbit. Setelah pengacara pergi, Mark mencari mantan pacarnya di Facebook, mengirim permintaan pertemanan, lalu duduk di depan komputer terus menyedarkan halaman, berharap permintaannya diterima. Mark mendirikan Facebook untuk membuktikan diri pada mantan pacarnya. Namun kini, meski sudah jadi miliarder muda dunia, ia tetap tidak bisa mendapat perhatian dari cinta pertamanya, dan juga telah kehilangan satu-satunya orang itu. Satu-satunya teman yang benar-benar tulus padanya. The Social Network disutradarai David Fincher, dibintangi Jesse Eisenberg dan Andrew Garfield, dirilis 2010 sebagai film biografi. Namun, film ini bukan biografi murni, melainkan adaptasi novel. Sebagian besar alur ceritanya juga fiksi. Sutradara David Fincher mengakui ini film biografi yang memadukan fiksi dan fakta. Ada aturan tidak tertulis di Hollywood. Jika tokoh utama film biografi masih hidup, naskahnya setidaknya harus diperlihatkan ke orang aslinya. Namun saat syuting, film ini tidak meminta persetujuan dari Zuckerberg. Setelah film tayang, Zuckerberg menyatakan ada perbedaan antara film dan kenyataan, karena tidak mungkin ada orang sebodoh itu menulis rumus di atas kaca. Namun, Zuckerberg tidak menuduh produksi. Mungkin, daripada menyebut film ini biografi pribadi, ini kisah tentang pengkhianatan, kecemburuan, persahabatan zaman sekarang. Mark adalah jenius, meski sangat cerdas, dia juga egois dan sombong, tidak memikirkan perasaan orang lain. Mantan pacarnya memutuskan hubungan karena sifat, tapi Mark tidak pernah mencari kesalahan diri, malah merasa mantan pacarnya meremehkannya. Ia bahkan menyerang mantan pacarnya di internet dengan kata-kata kejam untuk melampiaskan sakit hatinya. Eduardo satu-satunya teman yang peduli. Saat tahu Mark putus cinta, Eduardo langsung menghiburnya. Tapi saat Mark tahu Eduardo gabung Phoenix Club, ia langsung cemburu, bahkan balas dendam. Karena harga diri dan ambisinya, ia diam-diam bersumpah meraih sukses dan menaklukkan semua orang. Dari situlah lahir kerajaan media sosial Facebook yang kita kenal sekarang. Saat ia akhirnya menjadi yang paling menonjol, hatinya tidak bahagia atau puas seperti yang dibayangkan, malah merasa kosong dan kesepian. Ini karena sejak awal ia salah paham alasan dirinya tidak diterima. Ia ingin diakui, tapi karena minder, ia sering merendahkan dan menyakiti orang lain, berharap dipandang lebih baik. Namun, sikap itu justru membuat orang-orang semakin menjauh. Dia bukan penjahat, tapi lebih seperti orang malang yang tak mampu mencintai. Meski punya kekayaan ratusan miliar, ia justru benar-benar kesepian, tak pernah merasakan kebahagiaan sejati. Salah satu alasan Mark mendirikan Facebook adalah untuk mendekatkan manusia. Faktanya, orang-orang bisa berteman dengan siapapun di dunia lewat internet. Tapi saat batas dunia maya dan nyata kabur, kesepian, kecemasan, kehampaan mulai menyebar. Di balik kabel internet, hari-hari suram, makin bahagia di dunia maya, makin sepi saat terputus dari internet. Ini perlahan jadi gambaran nyata banyak orang. Selain sangat memengaruhi hubungan manusia di dunia nyata, internet juga perlahan memperbesar sisi gelap hati manusia. Seperti kata jahat dan hinaan, orang tidak sembarangan mengucapkannya di kehidupan nyata. Bahkan jika seseorang kurang kecerdasan emosional atau berwatak buruk, mereka tetap berpikir 2 kali karena takut akibatnya. Di dunia maya, orang bisa bertindak tanpa khawatir. Mereka menulis kata tajam dan kejam di kamar gelap, seolah menjadi algojo yang membunuh tanpa berkedip di balik. Kita hanya bisa berusaha mempertahankan niat untuk percaya pada kebaikan di tengah arus deras. Sampai di sini dulu pembahasan film hari ini. Silakan like, komentar, bagikan jika suka. Saya Syayu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.